Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, saudara mutiara iman dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita semua sama dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang berlipat ganda, tak terhitung, tak terhingga nilainya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, menjalankan kewajiban dan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan kewajiban tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa dan tak henti-hentinya kita junjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Minadz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. From the darkness into the brightness. From the jahiliyah era to the Islamiyah era. Saudaraku, saudara mutiara iman yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah, pesan-pesan agama yang bertajuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Al-Quran. Saudara mutiara iman dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama, bangsa kita tercinta ini, negeri kita tercinta ini, bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang majemuk juga plural. Di dalamnya terdapat begitu banyak keberagaman, mulai dari keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman adat istiadat maupun keberagaman agama yang menjadi ciri khas dan keistimewaan bagi negeri kita tercinta ini. Presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, di dalam pidatonya pada Hari Pahlawan 10 November tahun 1961, beliau berkata, "My struggle is easier because it expels the invaders. But your struggle will be more difficult because it is against your people." Perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa penjajah. Sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit lagi karena melawan bangsamu sendiri. Saudara mutiara iman, dimanapun Anda berada. Maksud dari ungkapan Bung Karno tersebut adalah setelah bangsa kita tercinta ini merdeka,
bangsa Indonesia dihadapkan dengan begitu banyak permasalahan, berbagai ujian dan cobaan, mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, maupun masalah politik dan masalah lainnya, yang dari berbagai permasalahan tersebut menguji yang namanya persatuan dan kesatuan dalam kita hidup berbangsa dan juga bernegara. Jemaah sekalian, saudara mutiara iman dimanapun Anda berada. Dari adanya keberagaman tersebut, dari banyaknya perbedaan, boleh jadi perbedaan tersebut dijadikan oleh segelintir orang sebagai dalih dan alasan untuk berpecah belah. Boleh jadi dari adanya perbedaan dan keberagaman tersebut menimbulkan isu-isu dan konflik yang bisa menyebabkan perselisihan dan perdebatan di dalam kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat yang hidup dalam keberagaman ini. Boleh jadi dari perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan tawuran, baik tawuran antara pelajar maupun mahasiswa, tawuran antar kampung wilayah, yang dari semua itu bisa berujung pada yang namanya pertumpahan darah, bahkan sampai meregang nyawa. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu saudaraku sekalian, saudara mutiara iman dimanapun Anda berada, marilah kita bersama merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Quran surah ketiga, juz 4, halaman 64, baris 4 sampai baris ke-7. Quran surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ketika dahulu kamu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Saudaraku sekalian, saudara mutiara iman dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jeda beberapa saat ke depan dan akan lanjut pada segmen berikutnya setelah yang satu ini. Terima kasih saudara mutiara iman yang masih setia bersama kami. Baik, kita akan lanjutkan masih dengan pembahasan yang sama terkait dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Al-Quran. Saudara mutiara iman dimanapun Anda berada, terkait dengan Quran surah Ali Imran ayat 103 tadi, asbabun nuzul ayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Farabi
dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwasannya ketika dahulu, ketika suku Aus dan suku Khazraj duduk-duduk, berceritalah mereka tentang permusuhannya dan permasalahannya di masa jahiliyah. Dari berbincang-bincang dan berceritanya mereka tersebut, maka menimbulkan amarah, menimbulkan perselisihan dan perdebatan terkait masalah lampau. Sehingga dari perdebatan tersebut, kedua suku ini itu saling memegang senjata, juga saling berhadapan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Quran surah Ali Imran ayat 103 ini sebagai solusi untuk melerai perdebatan dan perselisihan yang terjadi di antara suku Aus dan suku Khazraj tersebut. Saudara mutiara iman dimanapun Anda berada, ayat ini, Quran surah Ali Imran ayat 103 ini, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara yang namanya persatuan di antara kita. Serta kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga hubungan antara kita agar tidak muncul hal-hal yang kita tidak inginkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juga menerangkan bahwasannya yang dimaksud dengan bihablillah atau tali Allah pada ayat ini ialah Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis, yang diriwayatkan dalam hadis Al-Harith Al-A'war dari Ali mengenai sifat Al-Quran yang diriwayatkan secara marfu', bahwasannya Al-Quran, kitab suci umat Islam, merupakan tali agama Allah yang kuat, tali Allah yang kuat dan jalannya yang lurus. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, Quran surah Ali Imran ayat 103 ini, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada umatnya, kepada kita sekalian, untuk memelihara yang namanya sikap toleran, juga menjauhi yang namanya sikap perpecahan. Mengapa saudaraku sekalian? Karena sikap perpecahan ini condong pada yang namanya kerusakan, sedangkan sikap persatuan condong pada keselamatan. Apalagi negeri kita tercinta ini saudaraku sekalian merupakan negara yang berdasar atas nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang kalau dalam bahasa Inggris the Unity of Indonesia, di dalam bahasa Arab Al-Wihdatul Qaumiyatun Indonesia, Persatuan Indonesia. Jadi sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya kita saudara sekalian selaku umat yang beragama memelihara yang namanya sikap persatuan ini. Sebagaimana yang sering kita dengar semboyan bangsa kita tercinta ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saudaraku, sahabat mutiara iman, dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir kita sering melihat masalah-masalah yang mungkin sifatnya masalah sepele, masalah kecil, namun tanpa kita sadari dari masalah-masalah sepele dan masalah-masalah kecil tersebut itu dapat menimbulkan perpecahan, perdebatan, perselisihan antar sesama umat beragama, antar sesama kita selaku masyarakat Indonesia, negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan tadi. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi berbagai
pesta demokrasi ataupun lain sebagainya yang di dalamnya memuat perbedaan pendapat, perbedaan paham, dan juga perbedaan pilihan. Nah, dari hal-hal kecil tersebut, itu tanpa kita sadari bisa merujuk kepada permasalahan yang sebelumnya itu bersaudara, sebelumnya keluarga, sesama saudara, sesama sahabat, sesama teman. Bahkan pasangan suami istri itu berkelahi, berdebat, berselisih cuma gara-gara masalah perbedaan pendapat. Ini na'udzubillah, sudah seharusnya kita sebagai umat beragama yang berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran dan Pancasila itu tidak berbuat yang demikian, tidak terpengaruh dengan hal-hal kecil demikian yang bisa menimbulkan perpecahan di negeri kita tercinta ini. Jamaah sekalian, saudara mutiara iman dimanapun Anda berada. Selain contoh kasus tersebut, kita juga melihat, apabila kita lihat dari kacamata generasi muda saat ini, tidak sedikit generasi muda yang hanya karena berbeda pilihan, berbeda tim kesukaan dalam hal apapun, sebagai contoh dalam olahraga semisal sepak bola, itu hanya karena perbedaan tim favorit yang didukungnya itu bisa, yang tadinya teman itu menjadi acak-acakan, yang tadinya saudara menjadi hilang arah, yang tadinya cinta menjadi luka, saudaraku sekalian. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan sepantasnya kita sebagai umat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, juga sesama kita umat muslim yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Al-Quran, ayolah kita bersama untuk menjauhi, untuk tidak memperhatikan, tidak memperdulikan permasalahan-permasalahan yang demikian, supaya negeri kita ini aman, damai, tentram, sehingga kita jauh dari yang namanya perpecahan. Saudaraku, saudara mutiara iman, dimanapun Anda berada. Untuk itu kita akan jeda ke dalam beberapa detik ke depan dan akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih saudara mutiara iman dimanapun Anda berada yang masih setia menemani kami dalam program Mutiara Iman. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan materi masih dengan poin yang sama tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pepatah terkenal yang kita sering dengar mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam bahasa Inggrisnya, united we stand, divided we fall. Dalam bahasa Arabnya, ini tahadna fasanasbitu wa in tafarraqna fatanasqatu. Dalam bahasa Jepangnya, dan ketsu shita tatsu pun retsu shita taureru, yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, marilah kita merenungkan firman Allah yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Quran surah ke-49 juz 26 halaman 517 baris ke-11 sampai baris ke-12 samping kanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka dari itu damaikanlah antara kedua saudaramu apabila mereka berselisih. Maka bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat-Nya.
Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Saudaraku, saudara mutiara iman, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Al-Jalalain, menerangkan bahwasannya firman Allah dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 10 ini menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dalam agama. Maka dari itu kita diperintahkan untuk mendamaikan saudara apabila ada yang berselisih. Di dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran jilid 11, Imam Sayyid Qutb menjelaskan bahwasannya melalui Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan, apalagi kita sesama umat Islam, bahwasannya sesama umat Islam itu bersaudara di dalam agama. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga yang namanya hubungan baik di antara sesama. Dan dari hubungan baik yang kita jaga tersebut sehingga kita dapat menimbulkan ataupun memunculkan rasa kasih, rasa sayang, rasa peduli sesama yang menimbulkan yang namanya ikatan yang dapat menyatukan hati setelah bercerai-berai, ikatan yang mampu menautkan hati setelah bermusuhan. Juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat-Nya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh tak terhingga. Maka dari itu saudaraku sekalian, saudara mutiara iman, dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang telah saya sampaikan, dari awal hingga akhir, dapat kita tarik mutiara kesimpulan bahwasannya modal dari memelihara, memperkuat persatuan dan kesatuan ini hanyalah dua poin yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan apabila kita berlandaskan kepada Al-Quran dan juga nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, seperti yang sudah saya ulangi berkali-kali, adalah poin persatuan. Jadi yang pertama poin persatuan, yang kedua adalah poin kesamarataan. Poin pertama, poin persatuan ini, apabila kita melihatnya dari kacamata kita selaku umat Islam, seperti yang kita ketahui bersama, kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah yang namanya ibadah sholat. Nah, ketika kita mengambil ibadah sholat ini sebagai contoh, itu bisa kita saksikan bahwasannya ketika umat Islam itu melaksanakan yang namanya ibadah sholat, maka umat Islam itu sami'na wa ata'na kepada imam. Jadi umat Islam itu bersatu, sami'na wa ata'na kepada imam. Umat Islam mendengar dan mengikuti imam. Jadi ketika imam ruku, maka makmum pun ikut ruku. Ketika imam sujud, maka kita pun ikut sujud. Tidak mungkin ketika imam sujud kita malah salam. Tidak mungkin ketika imam ruku kita malah sujud. Jadi sesama umat Islam, apalagi kita selaku umat yang senantiasa melaksanakan kewajibannya, itu sudah seharusnya masuk, sudah bisa kita cermati, sudah bisa kita nalar bahwasannya hal-hal tersebut itu bertentangan dengan nilai-nilai yang sering kita kerjakan setiap harinya. Nah, poin kesimpulan yang kedua adalah poin kesamarataan. Maksudnya bagaimana saudaraku sekalian? Jadi kesamarataan, kita semua itu sama di hadapan Allah. Sama, kita semua di hadapan Allah, di mata Allah. Kita semua sama, tidak ada yang berbeda. Sebagai contoh ketika kita mengunjungi masjid, ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika kita memasuki masjid, itu tentunya kita melepaskan yang namanya alas kaki. Tidak peduli mau pekerjaannya apa, mulai dari pedagang, kuli bangunan, nelayan, sampai pejabat sekalipun
ketika memasuki masjid untuk melaksanakan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita melepaskan alas kaki. Tidak peduli seberapa mahal sepatunya, tidak peduli seberapa mahal alas kakinya. Ketika kita menghadap Allah, kita sama-sama sujud. Tidak ada yang membedakannya. Mau seberapa tinggi pangkatnya, seberapa tinggi jabatannya, ketika kita menghadap Allah, maka yang dilihat adalah iman dan takwa kita. Jadi membedakan adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kedua poin kesimpulan itu, kita berharap bersama-sama semoga kita semua selaku umat beragama, selaku masyarakat Indonesia yang terkenal dengan adat istiadatnya, keberagaman agamanya, sudah seharusnya kita tidak melupakan kedua poin tersebut. Sehingga apabila kita menjalankan, kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa ini itu dapat terwujud dan dapat tercapai serta dapat terrealisasikan dengan mudah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian saudara Mutiara Iman dimanapun Anda berada yang masih terus setia untuk menyaksikan program Mutiara Iman ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat pada saudara sekalian dimanapun Anda berada. Serta semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah nikmat kesehatan agar kita bisa terus istiqomah menjalankan kewajiban dan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.